Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 9. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Cerita kemudian berpindah memperlihatkan bagaimana masa kecil Sung Siwo yang membuatnya berakhir seperti sekarang. 4 tahun yang lalu di klub sepak bola SMP Wonwon, Sung Siwo adalah junior yang baru bergabung. Ia membantah perintah seniornya yang memintanya untuk mencuci semua pakaian mereka. Sung Siwo merasa ini tidak adil karena ia datang ke tempat ini untuk bermain sepak bola dan bukan untuk mencuci pakaian. Senior tahun ketiga bernama Park Seong Chedol merasa sangat kesal karena beraninya anak baru menantangnya. Namun anak lainnya menghentikannya untuk bertindak lebih jauh dan memintanya untuk tidak macam-macam dengan Sung Siwo karena dia memiliki backingan yang kuat di belakangnya. Tak lama seorang junior yang juga merupakan anggota klub tahun pertama bernama Yu Seong Won datang menghampiri Sung Siwo sambil membawa banyak pakaian kotor. Ia merasa khawatir karena melihat Sung Siwo sebelumnya didekati oleh banyak senior. Ia pun kemudian merasa senang mengetahui kalau Sung Siwo baik-baik saja dan para senior tadi tak berbuat macam-macam padanya. Ia bahkan menjadi kagum menyebut Sung Siwo sebagai junior yang hebat karena bisa berbicara dengan para senior. Sung Siwo dengan perasaan acuh tak acuh memberitahu Seong Won kalau ia juga bisa melakukannya asalkan dia memiliki sedikit keberanian, di mana ini membuat Seong Won merasa senang mendengarnya. Ia lalu berlari membawa pakaian kotor seniornya dan meminta Sung Siwo untuk pergi lebih dulu karena ia harus mencuci semua baju ini lebih dulu. Dengan perasaan tak peduli, Sung Siwo meninggalkannya dan bergumam menyebutnya dasar bodoh yang maunya diperintah orang lain. Setelah semua pekerjaannya selesai, mereka selalu melakukan lomba lari bersama satu anak lainnya lagi bernama Kim So-chan. Di setiap mereka bertanding, Seong Won selalu unggul dan mendapatkan posisi pertama tanpa merasa kelelahan sama sekali. Sung Siwo dan Kim So-chan benar-benar dibuat kewalahan tak bisa mengimbanginya karena stamina Seong Won sangat kuat. Selain itu, mereka mengungkapkan bahwa dia juga sangat cepat dan dia bahkan memiliki akurasi yang bagus serta umpan yang tidak terlalu buruk. Dengan kata lain, Seong Won hampir memborong semuanya. Mereka berdua merasa sangat iri dan merasa kalau Seong Won akan menjadi bintang utamanya yang akan membawa klub ini semakin tinggi. Hari turnamen seleksi tim sepak bola SMP regular daerah Seoul semakin dekat, di mana ini membuat mereka bertiga sangat bersemangat dan antusias tak sabar menantikan turnamen tersebut dan membuktikan diri mereka. Hari ini mereka datang untuk latihan seperti biasanya, namun Seong Won selalu diperlakukan berbeda dengan anak lainnya. Tak hanya para pemain, bahkan pelatih dan direktur klub sepak bola sekolah ini sendiri menggunakan Seong Won sebagai pesuruh. Direktur klub menggunakan alasan ini yang katanya untuk membuat Seong Won semakin kuat dan tidak mudah kelelahan. Jika Seong Won tetap ingin bermain sepak bola, anak-anak lainnya bahkan dilarang untuk membantu Seong Won sehingga mereka berdua hanya bisa pasrah melihat Seong Won yang begitu kesulitan menanggung semuanya seorang diri. Meski begitu, dalam sesi latihan Seong Won selalu melakukan yang terbaik dan tampil bagus yang membuat seniornya merasa iri. Namun meski telah memberikan yang terbaik, pelatih maupun direktur dan anak lainnya tetap tak menganggapnya begitu berarti. Ketika giliran So-chan, ia menendang benar-benar layaknya pemula dan bolanya juga melambung tinggi entah kemana. Namun meski begitu, direktur tetap memberinya apresiasi menyebut So-chan telah berkembang pesat. Dalam hal ini Seong Won benar-benar dikucilkan dari tim ini, seperti ditinggal dan diabaikan sendirian tanpa ada satupun yang peduli padanya. Suatu hari Seong Won yang sedang mencuci pakaian diseret pergi oleh salah satu senior yang tampak sangat kesal. Seong Won dihajar habis-habisan di mana dia diperingati untuk tidak memamerkan kemampuannya. Ia bahkan diancam akan tidak bisa bermain sepak bola lagi jika dia macam-macam. Di waktu yang bersamaan, Sung Siwo muncul dan melihat kondisi Seong Won yang membuatnya sangat kesal. Ia segera berlari menghampiri Seong Won dengan perasaan penuh khawatir menanyakan kondisi Seong Won. Ketiga iblis ini hanya tertawa mengatakan kalau mereka sangat iri karena Seong Won ternyata memiliki malaikat pelindung. Sung Siwo benar-benar sangat kesal namun tak bisa melakukan apa-apa selain mengumpat menyebut mereka dasar bajingan. Seong Won kemudian menepis tangan Sung Siwo dan menyuruhnya untuk tidak mendekatinya. Dengan wajah yang terlihat sangat kacau, Seong Won mengatakan bahwa para senior akan selalu mengawasinya. Jadi jika Sung Siwo terus menolongnya seperti ini, maka ini hanya akan membuatnya semakin menderita dan menyedihkan. Seong Won kemudian berjalan pergi dengan sempoyongan di mana Sung Siwo hanya bisa melihat kepergiannya.
Seong Won berjalan pergi ke kelasnya dan tak sengaja melihat direktur dan ibunya sedang mengobrol. Seong Won menguping pembicaraan mereka di mana direktur meminta ibu Seong Won untuk memberikan sesuatu jika dia ingin membuat Seong Won berada di sekolah bergengsi. Direktur memberitahu bahwa Seong Won adalah anak yang berbakat jadi tidak seharusnya seorang ibu menghalangi mimpi anaknya. Dengan perasaan cemas ibu Seong Won mengungkapkan bahwa tapi sayangnya mereka bukanlah keluarga kaya dan seharusnya direktur sudah tahu akan hal ini. Sambil melirik dengan sange direktur memberitahu ibu Seong Won kalau ada satu hal yang bisa mereka lakukan. Direktur kemudian mulai mengulurkan tangannya mencari tempat ternyaman di mana terlihat ibu Seong Won gemetar ketakutan tapi tak mencoba untuk menghindarinya karena dia tak punya pilihan lain lagi. Seong Won menutup mulutnya merasa sangat murka namun tubuhnya tak bisa bergerak saking takutnya. Di waktu yang bersamaan Sung Siwo tiba-tiba muncul sambil membawa batu bata dan langsung membuka pintu yang membuat Seong Won terkejut bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Sung Siwo. Di dalam tanpa pikir panjang Sung Siwo langsung melayangkan hantaman keras dan renyah mengincar direktur. Tak berhenti sampai di situ Sung Siwo terus mengayunkan tangannya dengan terus-menerus di mana terlihat ibu Seong Won hanya bisa menangis di samping Sung Siwo. Tak lama Seong Won kemudian masuk meminta Sung Siwo untuk berhenti karena ini sudah cukup, di mana terlihat wajah dan baju Sung Siwo berlumuran noda. Atas kejadian ini Sung Siwo akhirnya dipindahkan dan bersekolah di Jerman oleh ayahnya. Selama 1 tahun Sung Siwo bergabung dengan tim Hamburg dan berlatih sepak bola di sana tanpa mendengar kabar Seong Won sama sekali. Hingga suatu hari seseorang tiba-tiba mengabarinya kalau Seong Won telah meninggal dunia. Hati Sung Siwo benar-benar sangat hancur dan menangis sejadi-jadinya tak bisa membendung air matanya, yang pada akhirnya inilah yang membuat Sung Siwo menjadi egois dan mencoba membimbing pemain lainnya seperti sebutan yang dikatakan anak-anak lainnya kepadanya. Sung Siwo merasa bisa melakukannya lebih baik dari orang lainnya dan ia tak ingin kejadian yang menimpa Seong Won terjadi lagi selama ia bergabung dalam sebuah klub. Ia menegaskan kepada Jong Sanwon kalau ia akan membuktikannya bahwa ia bisa melakukannya. Sung Siwo menyuruh Jong Sanwon pergi saja meninggalkan klub ini jika Jong Sanwon tidak suka dengan caranya. Sung Siwo menatap Jong Sanwon dan menegaskan bahwa SMA Haja adalah miliknya dan itu tidak akan berubah. Saat ini skor menjadi imbang dengan masing-masing tim mencetak 2 gol. Yong Jae mulai merasa cemas tapi bertingkah seolah baik-baik saja meminta rekannya untuk tetap tenang karena mereka masih bisa memenangkan pertandingannya. Si Jambul Merah menoleh dengan perasaan kesal mengumpat menyebut Yong Jae dasar bajingan. Ia menegaskan kalau sebaiknya Yong Jae mulai mengumpan jika tak ingin pertandingan berakhir kacau. Yong Jae yang merasa tidak terima juga membalas perkataan si Jambul Merah sehingga terjadilah adu cekcok di antara mereka. Mereka terus saling menyalahkan dan mengumpat sampai-sampai menyebut semua nama binatang, di mana Seng Ho yang melihat mereka hanya bisa menghela nafas menyebut mereka dasar bocah sialan. Sementara itu Lee Jae-ho dan Kim Jin-ho merasa tak menyangka dengan alur pertandingan ini, mereka mengatakan bahwa sepertinya keadaan mulai berpihak kepada lawan mereka berkat Sung Siwo. Selain itu Lee Jae-ho mengungkapkan bahwa sebenarnya tadi ia sudah sangat yakin sudah mengawasi umpan terobosan bocah itu kepada Sung Siwo. Ia sudah bersiap-siap menghentikannya itulah kenapa ia sengaja membuka ruang di samping Sung Siwo dan membiarkan bocah itu mengumpan seolah-olah ia tidak tahu kalau Sung Siwo berada di belakangnya. Di situasi itu ia berpikir seharusnya bocah itu akan memberikan umpan terobosan kepada Sung Siwo dengan jalur bola sedikit masuk lebih dalam seperti ini, tapi bocah itu malah mengumpan bolanya ke sisi luar dengan timing yang presisi yang seharusnya ke sisi dalam, dan karena itu adalah Sung Siwo jadi dia bisa meraih umpan tak terduga itu dengan baik. Lee Jae-ho mengatakan jika diamati secara baik-baik maka jika bocah itu memberikan umpan terobosan ke dalam seharusnya itu masuk ke dalam jangkauannya, dan jika dia mengumpannya sedikit jauh ke belakang maka itu akan berada dalam jangkauan Seng Ho. Lee Jae-ho mengungkapkan bahwa orang biasa mungkin tidak bisa melihatnya secara keseluruhan tapi itu benar-benar adalah umpan yang mengerikan yang tepat menuju ke kaki Sung Siwo. Lee Jae-ho seketika terdiam dan bertanya-tanya apakah mungkin sedari awal bocah itu memang sengaja membuatnya untuk membuka ruang untuk Sung Siwo berharap dia akan terjebak, namun ternyata sedari awal dia telah mengatur semuanya dan memanfaatkannya dan memberikan umpan kepada Sung Siwo di luar jangkauannya, dan selain itu ia juga sambil memperhatikan Seng Ho dan mengantisipasi jangkauan Seng Ho. Sementara itu terlihat Kang Maru tersenyum begitu puas penuh percaya diri tanpa menyadari kalau tadi ia baru saja melakukan umpan terobosan yang sangat luar biasa. Ia hanya merasa senang seperti ini karena ia berhasil melakukan apa yang diperintahkan Sung Siwo padanya, di mana Sung Siwo memintanya untuk menjadi pembuluh darah dan karena ia bodoh jadi ia diminta untuk mengumpan saja ke semua kaki pemain.
Permainan kemudian kembali dimulai di mana Yong Jae dengan cepat berlari ke depan membawa bola. Ia bergumam merasa percaya diri kalau ia pasti akan memenangkan pertandingan ini. Ia mengatakan bahwa ia hanya perlu berhati-hati dengan Sung Siwo karena yang lainnya hanyalah anak tahun pertama yang tidak berguna. Namun seketika ia benar-benar dibuat terkejut dan terdiam ketika merasakan atmosfer yang dikeluarkan oleh mereka. Tatapan mereka penuh dengan semangat seperti tak memiliki celah sama sekali yang membuat Yong Jae merasa gugup. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa mereka tiba-tiba terlihat kuat. Dari belakang tiba-tiba Hyung Seok muncul dan langsung merebut bola. Hal ini bisa terjadi karena Yong Jae kehilangan fokusnya dan bermain egois, namun bola muntahan tersebut berhasil diamankan oleh si Jambul Merah di mana dengan cepat ia mendribel bola ke depan. Dari samping Seng Ho mengikutinya dan meminta umpan untuk membantunya. Namun karena Jambul Merah juga mulai bermain egois, ia pun enggan memberikan bolanya sehingga bola tersebut akhirnya berhasil direbut. Seng Ho menghela nafas dan mengumpat mengatakan ini sungguh sialan. Ia mengatakan bagaimana mereka bisa bermain sepak bola jika seperti ini. Jambul Merah melirik dan memperingati Seng Ho untuk menjaga mulutnya jika dia tak ingin kalah. Mendengarnya membuat Seng Ho merasa semakin kesal yang membuat ekspresi wajahnya terlihat sangat konyol. Ia bergumam menyebut si Jambul Merah dasar bajingan yang tak tahu diri. Seng Ho bertanya-tanya tidak bisakah ia bermain sendiri saja dan memenangkan pertandingan ini. Seng Ho menangis dengan dramatis memegang kepalanya. Ia bergumam mengatakan bahwa tim ini benar-benar akan membuatnya menjadi gila di sini. Ia mengatakan setidaknya tolong sesekali berikan umpan padanya jika mereka masih menganggapnya sebagai anggota tim ini. Sung Siwo kemudian memberikan umpan kepada Jones yang berlari cepat ke depan. Kang Maru yang dijaga Jong Sanwon kembali maju ke depan menjemput bola meminta umpan kepada Jones. Jong Sanwon yang melihatnya merasa cemas dan bergumam mengatakan ada apa ini sebenarnya. Kang Maru dalam posisi menyerang tapi dia mundur untuk menjemput bola untuk membuka ruang. Jong Sanwon bertanya-tanya apakah ini semacam strategi untuk mengecohnya seperti sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa ini benar-benar ada yang aneh. Posisi Kang Maru adalah sebagai pemain penyerang tapi terkadang dia menjadi pemain gelandang. Sementara itu saat ini umpan terus dimainkan di mana Kang Maru sebagai pusatnya yang menghubungkan mereka semua. Mereka berdua yang di luar lapangan juga mulai merasa aneh dengan situasi ini. Mereka mengatakan bahwa jelas pertandingan ini masih dipimpin oleh tim Yong Jae. Tapi entah mengapa yang paling mengontrol bola adalah tim Sung Siwo, dan juga di sisi lain tim Yong Jae fokus untuk melakukan serangan balik, tapi tim Sung Siwo hanya membangun serangan selangkah demi selangkah dengan terus melakukan umpan cepat. Park Chadol seketika muncul dan memberitahu mereka bahwa perbedaan dari kedua tim adalah passing. Park Chadol mengungkapkan bahwa ia sudah mengamati pertandingan ini sedari tadi dan ia mendapati dalam waktu 25 menit pertama tim Yong Jae mengumpan bola sekitar 40 kali. Tapi di tim Sung Siwo mereka sudah melakukan umpan lebih dari 100 kali yang itu artinya umpan mereka berjalan dengan sangat baik. Para pemain mereka berhasil membuat ruang yang bagus untuk pemain lainnya. Dan pemain yang menjadi pusat dari strategi ini adalah Kang Maru. Dia berperan hanya mengembalikan umpan saja sedari tadi padahal dia berada dalam posisi menyerang. Dan selain itu semua umpan yang selalu mengarah kepada Kang Maru tidak peduli jika itu adalah musuh ataupun rekannya. Dia selalu membuat pola segitiga ke pemain yang akan menerima bola dengan umpan pendek sambil berlari menembus pertahanan lawan secara perlahan. Dengan bercucuran keringat dengan deras Park Chadol memikirkannya dengan serius bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh tim Sung Siwo. Jika mereka terus melakukan umpan seperti ini maka sama saja tidak ada gunanya juga jika mereka tidak bisa mencetak gol. Melihat Sung Siwo yang dijaga ketat oleh 3 pemain lawan sekaligus, Park Chadol menyimpulkan bahwa mereka sedari tadi terus-menerus melakukan umpan karena satu-satunya pencetak gol mereka saat ini sedang terperangkap. Sementara itu Jong Sanwon menatap Kang Maru dan merasa kalau semua ini ulah Kang Maru yang dengan bebas memberikan umpan kepada rekannya di daerah mereka, dan karena lapangannya kecil passing mereka melaju dengan cepat dan itu benar-benar menguras banyak stamina. Pemain mereka tak bisa beristirahat karena harus fokus terus mengejar bola yang bergerak ke sana kemari. Dengan ini Jong Sanwon bertekad akan menghentikan Kang Maru agar memberikan nafas kepada timnya. Di waktu yang bersamaan bola mengarah kepada Kang Maru di mana dengan cepat Jong Sanwon berlari mengikuti Kang Maru untuk menghentikannya. Sontak Sung Siwo berteriak memberitahu Kang Maru kalau ini adalah saatnya. Di latihan sebelumnya Sung Siwo memberitahu Kang Maru bahwa Kang Maru harus selalu mengembalikan umpan dan bertindak seperti biasa saja.
Dan karena itu terlihat biasa saja, di saat lawan berpikir kalau itu adalah umpan itulah waktunya untuk memulai serangan. Kali ini Kang Maru tak mengembalikan bola tersebut dan membiarkannya mengalir melewatinya sambil berputar melewati Jong Sanwon yang membuat Jong Sanwon tampak bodoh. Jong Sanwon menatap Kang Maru yang berlari ke depan dengan ekspresi konyol mengumpat menyebutnya dasar bocah sialan. Di luar lapangan mereka semua bersorak begitu kegirangan merasa puas melihat aksi Kang Maru barusan. Park Chadol bahkan mengatakan ini sungguh gila, Kang Maru mengikuti guliran bolanya dengan sangat baik setelah memanfaatkan kecepatan bola yang datang kepadanya. Kang Maru dengan cepat berada di dalam area penalti di mana dua pemain lawan mengejarnya dari belakang. Mereka berhasil mendekat dan berusaha menghadang Kang Maru sebelum dia melakukan tembakan. Mereka berdua melompat bersamaan dan melakukan tackle dari dua arah untuk menghentikan pergerakan Kang Maru. Ketika bola akan mengenai kaki mereka, Kang Maru langsung memasang kakinya ke depan untuk membuat bolanya tetap berada dalam pengawasannya. Kang Maru tersandung namun di waktu yang bersamaan ia juga mendorong bola tersebut ke belakang. Mereka berdua hanya bisa pasrah meluncur dan tak menyangka kalau Kang Maru akan melakukan trik seperti itu. Di waktu yang bersamaan Oh Jun langsung muncul dan mengeksekusinya menendang bola dengan santai masuk ke dalam gawang. Semua orang terdiam merasa sangat tak menyangka dengan apa yang baru saja terjadi. Sung Siwo juga bahkan dibuat keheranan merasa tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Sontak Oh Jun berlari begitu sangat kegirangan sambil berteriak, yang lainnya juga segera menyusul dengan penuh bahagia bersorak mengatakan bahwa mereka akhirnya unggul 1 poin. Saat Oh Jun akan melakukan selebrasinya di pinggir lapangan ia kembali mengurungkan niatnya dan berlari kembali ke arah Kang Maru sambil berteriak menyebut-nyebut nama Kang Maru. Mereka semua berkumpul di sekitar Kang Maru dan memeluknya dengan penuh bahagia. Oh Jun mengatakan kepada Kang Maru bahwa gol tadi adalah milik Kang Maru. Kang Maru yang mendengarnya akhirnya ikut tertawa merasa bahagia tanpa mengatakan apapun. Mereka terus bersorak menyebut Kang Maru adalah yang terbaik yang berhasil menciptakan banyak asis keren di pertandingan ini. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.